Selamat malam Ibu dosen, selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga kelompok kami dapat mempresentasikan hasil dari diskusi yang kami lakukan. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya Putu Putri Ardiansari dengan NIM 19011080. Perkenalkan, nama saya Kari Indrayani, NIM 19011115. Nama saya Iko Mahmudi Kusuma, NIM 190111119. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Ratni dengan NIM 190111124. Baik, untuk materi 2.3 akan saya bawakan sendiri. Materi 2.3 yakni aspek teknis. Yang pertama ada evaluasi lokasi. Dalam memulai suatu usaha, pemilihan lokasi adalah hal yang penting untuk dilakukan guna untuk menyaingi pesaing. Sama halnya yang dilakukan oleh TMX Temi Printing. Lokasi yang dipilih oleh TMX Temi Printing sangat mudah untuk diakses oleh konsumen. Karena TMX Temi Printing berlokasi berdekatan dengan jalan raya. Selain itu, beberapa kilometer dari usaha ini terdiri kampus, SMP, SMA, dan perkantoran, sehingga lokasi ini sangat mendukung untuk usaha tersebut. Area TMX Temi Printing dilengkapi dengan area tempat parkir yang sangat luas, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir untuk memarkirkan kendaraan yang dipakai berkunjung ke TMX Temi Printing. Kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana. Yang pertama sarana yakni mesin fotokopi memiliki 2 buah, mesin pemotong ada 2 buah, mesin laminating ada 2 buah, printer ada 2 buah, komputer ada 6 buah, dan mesin scanner ada 2 buah. Kemudian ada prasarana. Yang pertama ada tinta, yang kedua ada kertas ABS, yang ketiga ada stapler, yang keempat ada staples, yang kelima ada gunting, yang keenam ada lakuan, yang ketujuh ada isolasi, yang kedelapan ada cutter, dan yang kesembilan ada penggaris, dan terakhir ada alat tulis. Kemudian ada tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang dimiliki oleh TMX Temi Printing adalah pemiliknya langsung, dan tenaga biasa dengan memperkerjakan 3 karyawan. Kemudian ada layout bangunan dan tata letak bangunan. TMX Temi Printing mengutamakan pelayanan kepada pelanggan agar merasa nyaman dan aman jika berada di lokasi tersebut. Oleh karena itu, layout dirancang dengan rapi dan sebersih mungkin, sehingga memiliki kesan good looking dan interesting kepada para pelanggan. Sudah disadari bahwa layout salah satu faktor pendukung usahanya. Kemudian ada proses produksi. Yang pertama, jenis produksi, kondisi sekarang yakni jasa, dan kondisi mendatang tetap jasa. Kemudian ada kapasitas produksi. Untuk kondisi sekarang ada 100 lembar. Untuk kondisi mendatang belum bisa didefinisikan berapa akan tercapai. Kemudian yang ketiga ada bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku terdiri atas mesin fotokopi, pemotong, laminating, printer, komputer, dan scanner. Kemudian ada bahan penunjang terdiri atas tinta, kertas ABS, stapler, gunting, dan lain-lain. Untuk kondisi sekarang masih sama, dan kondisi mendatang diusahakan bisa di-upgrade bahan baku dan bahan penunjangnya. Kemudian ada alat produksi yang digunakan. Yang pertama ada mesin fotokopi, yang kedua ada mesin pemotong, yang ketiga ada mesin laminating, yang keempat ada mesin printer, yang kelima ada komputer.
printer, dan yang terakhir ada mesin scanner. Untuk kondisi sekarang masih sama, dan kondisi mendatang diharapkan bisa upgrade jumlah atau mesin. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi. Pada kondisi sekarang masih baik-baik saja, dan diharapkan kondisi mendatang bisa ditingkatkan lagi. Jadi sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup usaha dari usaha yang kami teliti, yakni usaha TMX Temi Printing. Nah, yang pertama dimulai dari segi aspek manajemen dan hukum. Usaha TMX Temi Printing ini merupakan salah satu usaha fotokopi yang termasuk ke dalam kelompok usaha kecil. Nah, untuk pendirian dari usaha ini tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Nah, untuk pendiriannya mudah dan tidak memerlukan organisasi besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data pemilik. Yang pertama dari nama pemilik Mutamimal Ahkam. Yang kedua tempat tanggal lahir Singaraja 28 September 1986. Yang ketiga alamat rumah Jalan Merpati nomor 5 Kelurahan Kaliuntu Singaraja. Yang keempat telepon atau email nomor telepon 081-747-45645. Emailnya mutamimalahkam@gmail.com. Untuk yang kelima jenis kelamin laki-laki. Yang keenam status perkawinan sudah menikah. Yang ketujuh riwayat pendidikan S1 kimia. Yang kedelapan pekerjaan orang tua pensiunan PNS. Yang kesembilan pengalaman kerja pernah menjadi quality control di PT Kakao Mas Gemilang, Tangerang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data usaha kecil. Yang pertama dimulai dari nama usaha kecil tersebut, yakni TMX Temi Printing. Yang kedua bidang usahanya bidang usaha jasa. Yang ketiga bentuk badan usaha perseorangan. Yang keempat alamat perusahaan Jalan Gatot Kaca nomor 12 Kelurahan Astina Singaraja. Yang kelima nomor telepon atau email sama dengan data pemilik. Yang keenam bank perusahaan tidak bekerja sama dengan bank, jadi dikosongkan. Selanjutnya nomor 7 surat izin. Surat izin yang pertama dimulai dari IUMK. IUMK garing 110 garing CMT BLL garing 2018 tanggal 30 April 2018. Selanjutnya TDP 503 garing 80 garing TDP garing CMT BLL garing 2018 tanggal 30 April 2018. SKDP 0 NPWP nomor 441241437902000 tanggal 5 Oktober 2011. Nah, usaha ini mulai beroperasi mulai dari tanggal 1 Maret 2018. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan usaha. Yang pertama saya mulai dari pemilihan lokasi usaha. Adapun lokasi yang dirasa cukup potensial atau menjanjikan sebagai tempat didirikannya usaha fotokopi TMX Temi Printing yaitu di Jalan Gatot Kaca nomor 12 Kelurahan Astina Singaraja. Nah, lokasi ini dinilai cukup strategis keberadaannya karena dekat dengan kampus Uniksa dan juga dekat dengan tempat tinggal atau kos-kosan dari para mahasiswa. Selanjutnya yang kedua yakni dari kelengkapan barang dan fasilitas. Nah, fotokopi TMX Temi Printing melakukan pengadaan bahan baku untuk fotokopi yang berasal dari bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin kebersihannya. Selain layanan yang lengkap, produk atau barang-barang pendukung pun harus diperhatikan. Nah, usaha fotokopi TMX Temi Printing ini menjual alat tulis kantor atau ATK. Nah, hal ini akan efektif terhadap bisnis karena semakin lengkap maka tentunya semakin baik karena kebutuhan banyak orang bisa dipenuhi dan tentunya keuntungan bisa semakin besar. Selanjutnya yakni bekerja sama dengan supplier. Nah, bahan baku diambil langsung dari pemasok yang sudah berpengalaman dan mempunyai stok besar sehingga terhindar dari kelangkaan bahan dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku usaha fotokopi TMX Temi Printing.
Selanjutnya, memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Nah, dari segi pelayanan, TMX Temi Printing selalu memberikan pelayanan maksimal. Misalnya dari hasil fotokopi, kertas dan tintanya rapi, hasil jilid juga rapi, dan jika fotokopi dalam jumlah banyak, pastikan sesuai urutan dan tak ada yang terlewat. Juga banyak hal lain yang berkaitan dengan jaminan kualitas yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan poin sebelumnya. Carilah produk berkualitas dari pemasok yang dapat dipercaya. Nah, selain kualitas barang yang harus diperhatikan, kualitas pelayanan pun tak boleh dilupakan. Nah, bersikaplah ramah kepada pelanggan dan selalu jagalah kepuasan pelanggan. Membuat mereka nyaman dan senang menggunakan jasa fotokopi atau membeli kebutuhan di tempat kita. Selanjutnya, perbanyak relasi. Nah, di sini semakin banyak orang yang tahu usaha kita semakin bagus. Semakin banyak orang yang mengenal kita, maka semakin baik. Nah, maka jalinlah hubungan baik dan dengan banyak pihak. Nah, mulailah memperluas jaringan, misalnya dengan rektorat kampus, organisasi mahasiswa, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan jika target market sudah mengenal dan nyaman dengan kita, maka mereka sudah pasti akan mendatangi usaha fotokopi yang kita jalankan atau bisa disebut sebagai pelanggan tetap. Nah, selanjutnya jalankan strategi bisnis. Nah, buat yang berada di sekitar lokasi bisnis kita menyadari bahwa keberadaan usaha fotokopi yang sedang dijalankan dengan spanduk, roll banner, dan juga lain sebagainya. Berikan harga khusus atau diskon bagi transaksi dalam jumlah banyak, dan buat pelayanan khusus bagi pelanggan yang telah bekerja sama atau memberikan bonus kepada mereka. Beberapa hal tersebut merupakan contoh strategi yang bisa diterapkan pada bisnis fotokopi agar meraup keuntungan yang lebih menjanjikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ke-10, yakni bentuk organisasi. Nah, di sini karena usaha TMX Temi Printing merupakan perusahaan kecil, jadi tidak ada bentuk organisasinya. Yang ke-11, untuk jumlah karyawan di sini ada 3 orang. Dan untuk yang ke-12 yakni jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Untuk sistem upah di sini menggunakan sistem mingguan atau digaji per minggu istilahnya. Yang ke-14 yakni pendidikan yang pernah diikuti oleh karyawan. Jenis pendidikannya yakni pelatihan manajemen dan diikuti telah sebanyak 3 kali. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai aspek pasar. Salah satu aspek bisnis yang perlu dikaji kelayakannya adalah aspek pasar. Kami memilih untuk mengangkat usaha fotokopi TMX Temi Printing sebagai salah satu usaha yang memenuhi standar kelayakan bisnis dan dianggap cukup menjanjikan dikarenakan kalangan mahasiswa membutuhkan jasa fotokopi untuk menunjang perkuliahannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai aspek pasar. Yang pertama ada segmentasi, targeting, dan positioning. Usaha fotokopi TMX Temi Printing membuat segmentasi pasar yang ditunjukkan kepada semua kalangan masyarakat yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Karena ini adalah kegiatan bisnis dengan target pasar utama adalah kalangan mahasiswa, maka ditargetkan usaha fotokopi ini bisa memberikan keuntungan yang signifikan. Sehingga usaha ini bisa memposisikan dirinya dengan keunggulan kompetitif dalam produk, pelayanan, personel, dan citra yang positif, baik di mata konsumen maupun pesaing, sehingga usaha fotokopi TMX Temi Printing dapat mencapai kinerja yang maksimal dan kepuasan konsumen dan pelanggan yang terpenuhi. Yang kedua ada permintaan. Usaha fotokopi TMX Temi Printing dibuka untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen di mana target pasarnya yaitu mahasiswa, pelajar, dan pemerintahan atau rekanan, di mana menyediakan berbagai jasa yang harganya mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Tempat usaha ini berdiri menawarkan konsep tempat fotokopi yang aman, nyaman, dan profesional di bidangnya, sehingga para konsumen mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal. Dilihat dari permintaan konsumen, maka dapat dihitung omset penjualan 96 juta per tahun, kemudian volume penjualan 240 dus per tahun,
Kemudian penjualan hasil produksi kepada mahasiswa, pelajar, dan rekanan. Kemudian yang ketiga ada pesaing. Dilihat dari jumlah pesaing di daerah tersebut, hanya 2 pesaing yang sejenis sehingga persaingan dalam pasar tidak terlalu berpengaruh besar terhadap jalannya usaha fotokopi ini. Hal ini dimanfaatkan oleh pemilik dengan mendirikan usaha fotokopi TMI Printing. Kemudian yang kedua, dengan sedikitnya pesaing, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah pendapatan dan penghasilan keuntungan yang lebih besar bagi usaha fotokopi TMI Printing. Selain itu, hal ini juga akan membatasi peluang bisnis bagi pesaing-pesaing baru yang akan membuka usaha yang sejenis. Kemudian yang keempat ada harga. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh usaha fotokopi TMI Printing terdiri dari berbagai macam spesifikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem harga yang jelas dan disesuaikan dengan standar tarif yang ada sehingga memudahkan para pelanggan dalam melakukan order. Variasi jasa dan harganya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fotokopi A4 1 sisi dengan harga 185 per lembar. Kemudian fotokopi A4 1 sisi harga Rp200 per lembar. Kemudian fotokopi A4 bolak-balik dengan harga Rp325 per lembar. Kemudian fotokopi A4 bolak-balik Rp350 per lembarnya. Yang kedua ada print hitam putih A4 dengan harga Rp500 per lembar. Kemudian print warna A4 dengan harga Rp1.000 sampai dengan Rp3.000 per lembarnya, tergantung dari banyaknya warna. Kemudian cetak ya, ketiga ada cetak foto dengan harga Rp1.000 per lembar sampai dengan Rp70.000 per lembar, tergantung ukuran. Kemudian ada laminating dengan harga Rp3.000 per lembar. Kemudian ada jilid plastik dengan harga Rp5.000 menyesuaikan ketebalan untuk 1 cm pertama. Kemudian jilid kertas A4 dengan harga Rp7.000 per lembar. Kemudian jilid kertas folio dengan harga Rp8.000 per lembar. Kemudian jilid skripsi Rp35.000 per skripsi. Kemudian ada scan dengan harga Rp2.000 per lembar. Kemudian burning CD dengan harga Rp7.000 per kepingnya. Kemudian ada cetak sertifikat atau piagam dengan harga Rp3.000 sampai dengan Rp5.000 per lembar. Kemudian ada ID card dengan harga Rp15.000 per keping. Kemudian jasa editing yaitu mulai dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp50.000 tergantung banyaknya halaman. Yang kelima ada strategi pemasaran. Yang pertama itu dari strategi pemasaran ini ada yang namanya sistem distribusi ya. Sistem distribusi yang dilakukan selama ini adalah distribusi langsung, di mana usaha fotokopi TMI Printing langsung menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen sehingga memudahkan dalam melayani pelanggan. Selain itu, toko buka dari jam 8 WITA sampai dengan jam 22 WITA dan tutup setiap hari Minggu. Kemudian ada promosi yang dilakukan saat ini adalah usaha fotokopi TMI Printing, yaitu spanduk banner yang dipasang di depan toko sehingga konsumen mengetahui jasa dan pelayanan tersedia. Kemudian dengan melalui sosial media, dengan banyaknya pengguna internet, sudah jelas promosi digital marketing melalui sosial media memiliki peluang lebih besar, di mana pelaku usaha lebih mudah berinteraksi, di mana dengan menyertakan website, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain sangat menjamin pelanggan bertambah secara maksimal. Kemudian terakhir dengan cara dari mulut ke mulut. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan dan memang terbukti efektif untuk promosi. Baik, sekian dari saya. Untuk materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek sosial dan budaya. Pertama, adanya perubahan demografi. Perubahan demografi disebabkan oleh COVID-19, di mana sistem kerja di TMI Printing berubah dari buka jam 8 sampai jam 10 menjadi jam 8 sampai jam 6, sehingga pendapatan dari usaha tersebut mengalami penurunan. Yang kedua, perubahan budaya. Perubahan budaya yang disebabkan oleh COVID-19, di mana awalnya pemerintahan, pelajar, dan masyarakat banyak melakukan pencetakan di usaha fotokopi tersebut. Namun sekarang hampir semua berkas atau tugas dikumpulkan dalam bentuk file melalui media online. Selanjutnya, aspek ekonomi. Pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga. Melalui usaha TMI Printing, dilihat dari faktor ekonomi, sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan owner sendiri, sehingga mampu meningkatkan ekonomi rumah tangganya, dan karyawan pun
terjamin perekonomiannya. Yang kedua, menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam, khususnya pupuk kayu yang digunakan untuk membuat kertas, usaha TMX Temi Printing dapat berjalan dengan baik karena usaha ini membutuhkan kertas. Selain itu, usaha ini juga membutuhkan tinta. Ada yang namanya tinta organik, di mana dibuat dengan berbasis hidrokan dari limbah kulit, kemudian yang diperkuat dengan getah akasia. Ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah lokal. Dengan adanya TMX Temi Printing ini, maka tentu memberikan dampak ekonomi secara nasional. Hal ini dikarenakan distribusi antar daerah sehingga dapat memperlancar siklus ekonomi nasional. Selain itu, dengan adanya TMX Temi Printing ini, maka akan mengurangi angka pengangguran di Indonesia sehingga tren ekonomi akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Adapun manfaat sosial adalah dapat memenuhi kebutuhan perfotokopian masyarakat sehingga lebih mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Banyak aspek keuangan atau finansial. Pertama, rencana penggunaan dana, penentuan jumlah dana modal tetap, yaitu 100 juta. Yang kedua, komposisi modal. Komposisi modal sendiri yaitu 100 juta, pinjaman tidak ada, serta modal 100 juta. Yang ketiga, proyeksi laba atau rugi. HPP sama dengan inventory cost plus biaya overhead. Asumsi yang digunakan. Pertama, penjualan dan biaya produksi. Pertama, penjualan naik 5% per tahun. Biaya biasanya HPP 75% dari nilai penjualan bersih. Yang ketiga, pembelian bahan baku dalam jumlah besar agar biaya lebih murah. Yang keempat, besarnya biaya bahan baku 75% dari nilai HPP. Yang kelima, besarnya biaya upah adalah 20% dari nilai HPP. Yang keenam, besarnya biaya bahan pembantu 15% dari nilai HPP. Yang ketujuh, komponen HPP meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan pembantu. Selanjutnya, komponen dan tahun 2019-2021. Pertama, hasil penjualan 2019 150 juta, 2020 120 juta, 2021 100 juta. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP 2019 109 juta 880, 2020 88 juta 20 ribu, 2021 80 juta 20 ribu. Yang ketiga, biaya operasional variabel. Yang pertama, biaya bahan baku 2019 36 juta, 2020 30 juta, 2021 30 juta. Biaya tenaga kerja langsung tidak ada. Biaya operasional tetap. Yang pertama, gaji pimpinan 2019 30 juta, 2020 18 juta, 2021 18 juta. Gaji pegawai 2019 32 juta, 2020 28 juta 800, 2021 28 juta 800. Biaya pemasaran tidak ada. Biaya listrik, air, telepon 2019 7 juta 320, 2020 6 juta 660, 2021 6 juta 660. Yang kelima, biaya ATK 2019 360 ribu, 2020 360 ribu, 2021 360 ribu. Yang keenam, biaya pemeliharaan dan perawatan 2019 4 juta 200 ribu, 2020 4 juta 200 ribu, 2021 4 juta 200 ribu. Biaya penyusuan tidak ada, asuransi tidak ada, iklan tidak ada, biaya bunga bank tidak ada. Total biaya operasional, variabel dan tetap 2019 100 juta 109 juta 880, 2020 88 juta 20 ribu, 2021 88 juta 20 ribu. Yang keempat, laba kotor. Laba kotor yaitu 2019 40 juta 120 ribu, 2020 31 juta 980, 2021 11 juta 980. Laba sebelum pajak yaitu 40 juta di tahun 2019 40 juta 120 ribu, 2020 31 juta 980 ribu, dan yang 2021 11 juta 980 ribu.
pajak 5 dikali 10% tidak ada. Laba bersih 2019 40 juta 120, 2020 31 juta 980, 2021 11 juta 980 ribu. Selanjutnya yang B, tren kenaikan harga dan tarif per tahun. Semuanya gaji tidak ada, biaya listrik, telepon dan air tidak ada, biaya pemasaran tidak ada, biaya lain tidak ada. Yang keempat, proyeksi aliran kas atau cash flow. Yang pertama, inflow 2019 150 juta, 2020 120 juta, 2021 100 juta. Pinjaman tidak ada, nilai sewa tidak ada, gas tidak ada, CP value tidak ada. Total inflow 2019 150 juta, 2020 120 juta, 2021 100 juta. Untuk outflow-nya, biaya investasi tidak ada. Biaya operasional jadi dua, biaya variabel yaitu 2019 36 juta, 2020 30 juta, 2021 30 juta. Biaya tetapnya 2019 73 juta 880, 2020 58 juta 20 ribu, 2001 50 juta 20 ribu. Pembayaran bunga pinjaman tidak ada, pajak penghasilan badan usaha tidak ada, biaya lainnya juga tidak ada. Total outflow-nya yaitu 109 juta 880 tahun 2019, 2020 88 juta 20 ribu, 2021 88 juta 88 juta 20 ribu. Net benefit sama dengan inflow dikurang outflow yaitu 2019 40 juta 120 ribu, 2020 31 juta 980, 2021 11 juta 980. Saldo awal yaitu 2019 100 juta, 2020 100 juta, 2021 100 juta. Saldo akhir yaitu 2019 140 juta 140 juta 120 ribu rupiah tahun 2019, 2020 131 juta 980 ribu rupiah, 2021 111 juta 980 ribu rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf dan kami tutup dengan parmesanti.